Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, putra dan putri siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Indatiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan juga kaum muslimin yang sempat membuka video ini, rahimakumullah, di mana saja berada. Saya akan menyampaikan materi kelas 10 tafsir Madrasah Aliyah Al-Indatiyah. Kita menggunakan tafsir Ruwa'iul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, jilid 1, ayatul ibadat. Dulu kita sudah belajar tentang tafsir surat Al-Fatihah dengan berbagai macam penafsirannya, ahkam syariahnya, bagaimana hukumnya membaca basmalah, hukumnya membaca Fatihah dalam sholat, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang wudu, tentang tayamum. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang ayatus syam, faridatus syam, ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sudah belajar tentang ayat tentang as-sa'yu baina Safa wal Marwah, at-tawaf baina Safa wal Marwah. Kemudian sekarang kita masuk pada al-muhadharah al-hadiyata asyar, muhadharah yang ke-11, yaitu itmamul haji wal umrah, menyempurnakan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Sekalipun sudah tua tidak apa-apa, yang penting bisa haji. Daftar sekarang, nanti anak-anak akan bisa haji tahun 30, tahun 2030 ke atas, insyaallah. Banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Insyaallah nanti dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji biidznillah. Yang kita pelajari di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 196 sampai dengan 203 tentang haji, karena kelas 10 ini materinya adalah ayat ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawassul dulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu alaihi wa sallam kitab wa jami'i syekhina wa syekhina wa syekhina ulum wa sallam asisin bahril ulum wa sallallahu walidina wa khususan ila muassis hadhil madrasah aliyah al-i'dadiyah Syekh Nasrullah Abdul Rahim wa usulihim wa furu'ihim masyayikhim. Damul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Itmamul haji wal umrah, menyempurnakan haji dan umrah. Ini ayatnya panjang sekali. Nanti akan kita baca ayat dan sabab nuzulnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah, tidak karena ingin dipanggil Pak Haji, tidak hanya karena ingin tahu Mekah Madinah. Jadi betul-betul ibadah karena Allah.
apakah ada orang pergi haji hanya ingin dipanggil Pak Haji? Ya ada, dalam masyarakat tertentu itu ada yang ingin haji karena ingin dipanggil Pak Haji dan ingin kalau dalam acara apa gitu, kondangan misalnya, itu kalau haji itu kalau sudah pergi haji pakai sorban besar itu duduknya di depan. Yang belum pergi haji itu duduknya di belakang. Dan orang yang belum haji itu tahu diri, mereka nggak mau duduk di depan, dah saya belum haji gitu. Nah ada orang yang kalau kondangan itu ingin duduk di depan, makanya dia pergi haji ya ingin duduk di depan itu. Ya, ini enggak lillahi ta'ala. Duduk di depan atau di belakang itu ya, kalau mau duduk di depan ya datang duluan kalau kondangan, kalau datangnya belakangan ya duduk di belakang gitu. Ada dalam masyarakat tertentu itu kalau yang sudah Pak Haji duduknya di depan. Mari duduk di depan Pak Haji gitu. Kalau yang belum haji dibiarkan aja duduk di belakang, sehingga orang itu berlomba-lomba kepingin pergi haji, ingin dihormati, duduk di depan kalau ada kondangan. Jangan itu ya, kalau kita ibadah jangan niat itu, tapi lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalang, maka hendaklah membayar hadiah yang ringan, ya yang kita mampu. Biasanya dengan menyembelih kambing, denda ya. Terhalang oleh apa? Ya bisa terhalang oleh musuh, bisa terhalang oleh sangu kita habis, bisa terhalang oleh mara bahaya, misalnya banjir atau gunung meletus atau kendaraannya rusak, itu terhalang. Padahal kita sudah terlanjur niat dan pakai pakaian ihram untuk haji atau umroh. Nah ini untuk menggagalkan ibadah haji atau umroh dan balik ke rumah tidak jadi ibadah, itu untuk melepas pakaian ini kita harus membayar hadiah, menyembelih kambing, minimal menyembelih seekor kambing sebagai tebusan, baru kemudian kita bisa tahallul. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan kamu sekalian janganlah menyukur rambut, jangan tahallul sampai kamu sampai di tempat penyembelihan atau di tempat di mana hadiah itu harus diserahkan, itu disembelih. Yaitu tanah haram. Mahillah itu mahilnya ya tanah haram. Jadi kalau menyembelih itu di tanah haram atau di tempat di mana kita terhalang itu. Ini ada tafsirannya di sini. Mahillah bikasril ha al maudhi alladhi yahillu bi nahrul haji wa huwa al haram au makanul ihsar. Tanah haram atau tempat kita terhalang. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian itu sakit, au bi adam min ra'sihi, atau ada penyakit di kepalanya sehingga terpaksa harus ada bagian rambut yang harus ada rambut yang dicukur gitu, atau semua kepala ini banyak penyakitnya, banyak korengnya, banyak tumornya. Bagaimana itu kalau ada penyakitnya di kepalanya ini? Fafidyatun, maka harus membayar fidyah. Min syamin au sodaqatin au nusuk. Fidyahnya itu berupa puasa atau sodaqo atau nyaur, nusuk, ibadah.
ibadah tahun depan. Ya, nyaur haji atau umroh. Faida amintum, kalau kalian dalam keadaan aman, faman tamatta ambil umrati ilal haji, dalam keadaan aman, tidak ada gangguan apa-apa, kemudian kita melakukan haji tamattu dengan mendahulukan umroh daripada haji, maka famastaisara minal hadi, maka hendaklah membayar hadiah yang ringan, yaitu 1 kambing ya. Jadi biasanya orang Indonesia itu melakukannya haji tamattu. Sampai Mekah itu kita umroh dulu, kemudian nunggu musim haji, itu haji tamattu. Ada haji qiron, ada haji ifrad, macam-macam itu bisa kita pilih mas. 3 macam itu boleh kita milih bebas ya. Kalau ifrad itu berat. Famalam yajid, nanti bagaimana haji ifrad, haji qiron itu nanti diatur di dalam fikih ya. Famalam yajid fasyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Barang siapa yang tidak bisa membayar hadiah karena nggak punya kambing atau nggak punya uang untuk beli kambing, maka wajib puasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan pada musim haji, yaitu saat di tanah haram Mekah. Wasa ba'din idza raja'tum, dan yang 7 hari dilaksanakan di rumah sebagai gantinya bayar hadiah 1 kambing. Tilka asyaratun kamilah. Ya, 3 ditambah 7 itu jumlahnya 10. Jadi kalau tidak bisa membayar hadiah, maka diganti dengan puasa 10 hari, yang 3 hari dilaksanakan di tanah haram, yang 10 hari dilaksanakan ketika sudah pulang ke rumah. Pada musim haji itu panas sekali untuk puasa. Kalau orang Indonesia ini ya berat. Biasanya orang Indonesia itu sudah siap untuk bayar hadiah taudam. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Denda itu berlaku untuk penduduk selain penduduk tanah haram. Kalau penduduk tanah haram tidak ada aturan denda itu ya. Kalau orang ajam, orang Indonesia ini berlaku denda itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kalian takut kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu maha dahsyat siksanya. Apa hubungannya iqab dengan haji? Ya, barangkali orang yang bermain-main dengan haji ini tidak boleh ya, nanti dapat iqab dari Allah. Atau orang yang hajinya tidak lillahi ta'ala juga nanti dapat iqab dari Allah, siksa. Atau orang yang sudah mampu tidak mau melaksanakan ibadah haji, nanti akan mendapat iqab dari Allah. Jadi banyak hubungannya kaitannya haji dengan iqab. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sampai 13 Dzulhijjah. Kok Syawal sudah bisa dimulai? Iya. Umroh haji itu bisa dimulai pada bulan Syawal. Kalau kita nyampenya Mekah itu bulan Syawal, ya kita umrohnya bulan Syawal itu untuk kita melaksanakan haji tamattu. Faman farada fiinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa sudah memastikan diri untuk melaksanakan ibadah haji, sudah niat nih, maka dia tidak boleh melakukan rafath. Apa rafath? Di sini ada rafath itu al-ifhash lil mar'ah
bil kalam wa kullu ma yata'allaqu bi dzikril jima' wa dawa'ihi. Jadi rofat, jadi berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan perempuan itu, ngesek gitu ya, kumpul suami istri itu tidak boleh. Rofat al-ifhash lil mar'ah bil kalam wa kullu ma yata'allaqu bi dzikril jama' wa dawa'ihi. Ya, karena pada waktu haji itu kan tidak boleh ngumpuli suami istri itu. Jadi jawil-jawil kepada istrinya dengan maksud untuk ingin melakukan hubungan suami istri itu ya tidak boleh. Fala rafata. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Apa fusuk? Al fusuk fil lughah al khuruj anis syai'. Yang dimaksud wal muradu fil ayah jami'ul ma'asi, segala maksiat. Jadi yang dimaksud dengan fusuk di sini adalah segala kemaksiatan tidak boleh dilakukan pada saat ibadah haji. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh jidal, bertengkar ya, ayel-ayelan sampai menyebabkan percekcokan, itu tidak boleh. Padahal itu banyak ya, kita lihat orang di kamar mandi itu royoan masuk kamar mandi lebih dulu, apa persoalan kecil itu di sana cepat menjadi apa penada tinggi gitu, cepat marah orang itu di sana karena memang cuacanya panas, banyak orang, sembarang serba royoan gitu ya, disi-disian, jadi sedikit aja tersulut gitu jadi panas, suasananya jadi panas, mudah tengkar. Makanya Allah memberikan peringatan wala jidala fil hajj. Kadang suami istri itu juga tengkar di sana, naudzubillah ya. Ini karena ada aturan dari Allah seperti ini, jangan sampai dilanggar. Kalau mau berangkat haji, belajar dulu ya anak-anakku, belajar dulu tentang apa yang boleh dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang boleh dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu semuanya harus dipelajari itu. Syarat rukunnya semuanya harus dipelajari karena banyak orang hanya punya uang bisa daftar beli pesawat pergi haji tapi tidak tahu syarat rukunnya haji. Sampai rambut itu modul-modul itu semuanya, masya Allah. Kita mau memberikan peringatan di sana itu ya takut ya, di sana itu ngurusi dirinya sendiri. Paling ya mengingatkan kalau kebetulan kita kena, maaf itu rambutnya kelihatan gitu ya. Tapi kalau orang lain yang kelihatan ya kita nggak berani mengingatkan. Mungkin ada mazhab yang membolehkan dan dia ikut mazhab yang membolehkan itu. Jadi seperti itu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa yang kamu lakukan dari kebaikan itu pasti diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, dan hendaklah kalian membawa bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, hendaklah kalian takut kepada Allah wahai manusia yang berakal. Jadi kita kalau pergi haji harus bawa bekal, bekalnya takwa, ya iman, ya bekal uang juga. Karena uang itu termasuk manistato'a ilaihi sabila. Kalau nggak punya uang, ya termasuk yang ndak manistato'a, ndak istito'. Nah kalau orang itu haji sampai utang-utang itu bagaimana? Nah ini sebetulnya kalau sampai haji utang-utang itu saya pikir ndak harus seperti itu, karena Allah hanya mewajibkan kepada orang yang mampu saja. Kalau hutang berarti kan tidak mampu. Nah kalau dana talangan bagaimana? Ya talangan itu namanya tidak mampu. Terus laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu sekalian untuk mencari fadl dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kamu. Mencari fadl artinya di dalam tafsir yang lain diterangkan di situ itu, jadi mencari fadl itu
karunia apa aja yang diperbolehkan oleh Allah. Karunia apa saja yang bisa dilakukan oleh maksudnya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang haji, termasuk berdagang. Nah, itu di dalam tafsir Jalalain itu diterangkan juga, itu haji sambil berdagang itu boleh. Dalilnya mana? Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum. Jadi an tabtahu fadlan mir rabbikum itu boleh haji sambil berdagang. Itu banyak di sana orang-orang haji sambil berdagang. Asal tidak ketahuan polisi. Kalau ketahuan polisi atau askar itu dirampas. Ya paling sembunyi-sembunyi. Faida afatum min arafatin fadkurullah indal masyaril haram. Apabila kamu sekalian telah menyelesaikan ibadah di Arafah atau sudah buyaran dari Arafah, fadkurullah indal masyaril haram. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah di wilayah Masyaril Haram. Masyaril Haram kalau di dalam kitab tafsir Jalalain itu adalah sebuah gunung namanya Qazaf, Jabalu Qazaf begitu. Kalau di sini enggak ada. Oh ya, Jabalul Muzdalifah. Al-Masyaril Haram di sini ditafsiri wa Jabalul Muzdalifah, gunung yang ada di Muzdalifah. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumroh. Ada nyanyian seperti itu untuk mengingatkan bahwa urutan ibadah haji itu dari Padang Arafah ke Muzdalifah ke Mina. Dan sunnah untuk bermalam di sana. Kalau sudah balang jumroh, syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semogalah ibadah haji mabrurah. Seperti itu Masyaril Haram. Jadi kita disunahkan untuk bermalam di Muzdalifah. Biasanya kita lewat habis 2 jam istirahat di Muzdalifah itu sambil mencari batu untuk lontar jumroh. Gitu. Ya di bis ada yang tidur di dalam bis, ada yang keluar tiduran di roro gitu, luas sekali Muzdalifah itu. Di sana bis-bis banyak sekali dan kita ada yang pengen tidur di bis, pengen di luar. Kalau di luar itu angin. Kalau di dalam bis itu dingin gitu, makanya pakai jaket. Dingin, AC-nya itu dingin sekali bis di sana itu. Jadi haji itu memang ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah ruhiyah. Jadi semuanya ikut, mulai ujung rambut sampai ujung kaki sampai uangnya semuanya ikut. Ibadah paling berat ini. Karena itu Nabi bilang kan man istata'a ilaihi sabila. Yang enggak istito' ya enggak wajib gitu ya. Wadhkuruhu, dan hendaklah kalian ingat kepada Allah kama hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah untuk berniat melaksanakan ibadah haji. Wa in kuntum min qablihi laminadhdallin, sekalipun kamu dulu sebelum Islam itu adalah orang yang dolin, yang sesat. Dan itu harus selalu berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang mukmin, yang muslim, yang ditakdir untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Di sana tempat orang menangis, istighfar, menangis, ya macam-macam orang menangis di sana itu. Ada yang karena
rasa dosanya banyak, ada yang karena punya problem banyak, ya pokoknya nano di sana itu perasaan gundah bercampur menjadi satu antara takut kepada Allah, antara problema kehidupan di rumahnya masing-masing, problem dirinya, problem anaknya dan sebagainya. Dirasakan semuanya di sana, dicurhatkan kepada Allah. Jadi di sana hujan air mata. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian hendaklah kalian bubar dari arah di mana manusia itu membubarkan diri dari ibadah haji itu ya. Kalau urut-urutannya berjalan itu ya dari Arafah ke Mina terus Muzdalifah. Jadi jangan nyelintung dari Arafah kemudian ke Mekah dulu baru ke Muzdalifah, tidak seperti itu. Jadi min haitsu afadun nas. Jadi urut-urutannya sama dengan yang lain, nggak usah tampil beda, nggak usah ngambil jalur beda. Itu. Bubarlah kamu sekalian dari Arafah, kemudian ke Mina, kemudian ke dari Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Rutnya seperti itu. Jangan ngambil rut yang berbeda. Innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum, kalau kamu sekalian telah selesai melaksanakan manasik hajimu, fadkurullah, hendaklah kalian ingat kepada Allah. Kadzikrikum, sebagaimana oleh kalian ingat abaakum, bapak-bapak kalian. Hendaklah kalian ingat kepada Allah sebagaimana kalian ingat bapak-bapak kalian, ingat anak-anak kalian, ingat keluarga kalian. Au asyadda dzikra, atau bahkan olehnya ingat kepada Allah itu lebih dahsyat, lebih sungguh-sungguh daripada ingat kepada bapak-bapak dan keluarga. Kenapa Allah mengingatkan demikian? Ya, saya sendiri mengalami ketika masih melaksanakan ibadah haji, hajinya belum selesai, itu gak ingat sama sekali rumah, anak, keluarga, gak ingat sama sekali. Tugas juga gak ingat. Begitu ibadah selesai, yang dipikir itu hanya pulang. Ingat sampai pojok-pojoknya dapur itu ingat semua. Nah, ternyata orang dahulu juga mengalami hal yang sama, karena itu diingatkan di sini oleh Allah, fadkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Kalau sudah selesai ibadah haji, tuntas semuanya, menunggu musim pulang, sebelum pulang kamu berzikirlah kepada Allah. Jangan terlalu mengingat orang-orang yang ada di rumah kamu sampai melupakan Allah gitu ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada orang yang berdoa begini, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku di dunia. Orang kalau doanya begitu saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Jadi ada yang haji itu hanya ingin kaya, itu ada ya ternyata ya. Buktinya ini, ada orang dikasih bocoran kita oleh Allah bahwa ternyata ada orang yang pergi haji hanya untuk mencari kepentingan dunia. Dan orang begitu diancam oleh Allah tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kami di dunia kebaikan. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari azab neraka. Mana lebih baik? Ya yang kedua ini, yang nomor 2. Kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang yang berdoanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka itu mendapat bagian nasibun mimma kasabu. Nasibum mimma kasabu. Mereka akan
mendapatkan bagian dari apa yang mereka lakukan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu akan mendapatkan bagian dari Allah atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka minta. Wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cepat hisabnya. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian ingat kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ini adalah Mina untuk balang jumrah itu ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Barang siapa keburu-buru hanya mengambil 2 hari saja ketika di Mina, fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Jadi hanya 2 hari. Padahal mestinya 3 hari gitu ya. 11, 12, 13. Kita boleh ngambil hanya 11, 12. Kalau ngambil 11, 12, hari ke-11, hari ke-12 saja, itu namanya nafar awal. Nah, kalau mengambil 2 hari saja itu namanya nafar awal. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Barang siapa ngeri itu mengambil 3 hari untuk melontar jumroh di Mina, itu namanya nafar tsani. Fala itsma alaihi, tidak apa-apa. Jadi melontar jumroh itu selama 2 hari. Ya, yang pertama itu Aqobah saja, untuk besoknya Ula, Wusta, Aqobah. Terus kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Itu boleh. Atau 3 hari di Mina. Jadi Aqobah, kemudian besok paginya, hari pertama itu Aqobah, hari keduanya Ula, Wusta, Aqobah, hari ketiganya Ula, Wusta, Aqobah. Diambil semua ini. Itu juga tidak apa-apa. Itu namanya nafar tsani. Jadi kalau 2 hari di Mina itu nafar awal. Kalau 3 hari di Mina, dia nafar tsani. Nah, dari Mina kemana? Ya ke Mekah. Ngapain? Untuk segera melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf yang menunjukkan berakhirnya ibadah haji. Fala itsma alaihi liman ittaqa. Bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau mengambil nafar awal atau nafar tsani, ini semua semata-mata diniati karena Allah, karena takwa kepada Allah. Bukan karena misalnya, oh itu pacar saya ikut nafar awal, saya juga ikut nafar awal saja lah, biar ketemu di sana. Itu tidak boleh. Ya. Oh itu ikut nafar tsani, aku ya tak ikut nafar tsani aja. Tidak boleh. Jadi semuanya diniati karena takwa kepada Allah. Wa taqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Hendaklah kalian takut kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat di padang mahsyar. Itu panjang sekali ayatnya ya. Yes. Ini ada ayat yang punya sabab nuzul, yaitu kaitannya dengan sakit kepala. Kemudian boleh nyukur rambut. Padahal ketika haji atau umroh itu ketika pakai pakaian ihram itu kan tidak boleh nyukur rambut. Ini diperbolehkan, tapi dengan syarat kan ada darurat sakit itu ya. Tapi tentu saja harus membayar fidyah. Sababun nuzul awalan an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an qala. Hadis diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an qala. Humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya digendong menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disowankan Ka'ab bin Ujrah. Wal qummalu yatanatharu ala wajhi, dan kutu yang ada di rambut itu berjalan-jalan di wajahnya. Ya Allah, betapa memprohnya ya, betapa kotornya itu rambut, mungkin sudah berbulan-bulan nggak keramas itu, ya nggak ada air atau bagaimana ya, karena
gaya hidupnya itu kempro, jadinya banyak kutunya. Faqala ma kuntu ara anal juda balagha bika hada. Ama tajidu syatan, katanya Nabi itu, betapa aku melihat kamu ada sesuatu yang menyusahkan yang menimpa kamu itu. Apakah kamu punya satu kambing? Maksudnya apa itu yang deler-deler tumo di wajahmu itu? Ngapain itu, mesti penyakit itu. Subhanallah, kok kamu ditimpa seperti ini? Kamu punya kambing apa enggak untuk membayar fidyahnya itu, untuk membayar damnya itu? Kultu, saya maturlah, saya enggak punya. Qala, maka Nabi bersabda, sum talatata ayam, puasalah 3 hari. Au at'im sitata miskinan, atau berilah makan 6 orang miskin. Likuli miskinin nisfu sa'in min ta'amin, bagi setiap orang miskin setengah sok dari makanan. Wahlak roksak, dan kamu boleh cukur rambut. Tanazalat, maka turunlah ayat faman kana minkum maridun aw bi adami ra'si, dan seterusnya. Qala Ka'ab bin Ujrah berkata, fanazalat fiyya khassatun wa hiya lakum 'ammatun. Ayat ini sebetulnya diturunkan khusus buat aku, tapi ayat ini berlaku untuk kamu semua. Jadi menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diperhitungkan di dalam ayat ini adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Di dalam tafsir, di dalam ilmu Al-Quran lebih banyak menggunakan kaidah ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Supaya dicatat anak-anak, kaidah ini berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diperhitungkan, yang dianggap itu adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Sekalipun ayat ini turun untuk seorang, yaitu Ka'ab bin Ujrah, tapi berlaku untuk orang banyak. Ada di dalam Al-Quran itu ayat yang tampaknya umum tapi berlaku khusus. Itu menggunakan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Sebagaimana ayat yang khusus turun untuk istrinya Nabi, khusus untuk Abu Bakar dan orang-orang tertentu. Saya pikir sampai di sini anak-anak, nanti untuk menjadi bahan ujian dan nanti untuk informasi selanjutnya akan dikirim melewati emailnya Madrasah Aliyah Hidayah. Terima kasih dan mohon maaf sampai di sini kita sudah belajar materi kita tentang umroh. Ini untuk bahan ujiannya ya. Kemudian siam, haji, siam, umroh dan haji. Jadi muhadharah at-tasi'ah, kemudian mana lagi? Muhadharah at-tasi'ah. Ya, dicari sendiri ya. Kita tentang puasa, umroh dan haji. Al-muhadharah al-hajjat asyar. Ya, terima kasih dan mohon maaf anak-anak. Sampai ketemu lagi nanti di sekolah Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Sudah rindu untuk kita bermuajah di dalam kelas. Mudah-mudahan corona yang menghalangi kita untuk bertemu di sini segera berlalu dan kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa thalabul ilmi bersama-sama di pondok, bersama bapak-bapak kiai, bersama ibu-ibu nyai, dan di sekolah, di madrasah bersama asatidz dan ustadzah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Ibu mengakhiri
pelajaran saya sampai di sini, dan itulah materi untuk anak-anak belajar persiapan ujian kenaikan. Jangan lupa ya, materinya adalah siam Ramadan, kemudian umroh, kemudian itmamul haji wal umroh, itu saja. Dan saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk Bapak, Ibu dan keluarga semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.